Di atas ada lowong, ibu-ibu monggo yang ada di bawah silakan ikut naik ke atas, dipersilakan sekalian kita mendapatkan materi dari beliau pakai Yudin yang sedang dipersiapkan, insyaallah. Makanya ibu-ibu yang ada di bawah dipersilakan untuk naik, karena bapak-bapaknya agak maju. Silakan ibu-ibu di ruang kelas. Iya. Silakan yang lain lagi ibu-ibunya bisa naik. PGA apa? Pakai yang PGA. Silakan ibu-ibu, kita masih utuh, tetap dijaga jaraknya, jangan terlalu berkerumun. Oke. Sambil beliau mempersiapkan segala sesuatunya, insyaallah saya akan sampaikan beberapa hal. Jadi kegiatan kita manakib di TKR Center ini insyaallah akan rutin kita selenggarakan tiap hari Ahad kedua. Tapi juga kegiatan-kegiatan yang online kita juga kita selenggarakan seperti manakib yang biasanya pekan kita lakukan tiap hari Senin, namun frekuensinya akan kita perjarah. Tadinya yang masuk pekan sekali, sekarang dua dalam satu minggu, dalam satu bulan itu kita selenggarakan 2 kali insyaallah. Jadi hari Senin pertama dan hari Senin yang ketiga. Lalu kegiatan yang sifatnya manakib online yang secara internasional petugas-petugasnya insyaallah akan tetap kita selenggarakan, yakni akan kita selenggarakan pada hari Ahad ke-4 kalau tidak salah, hari Ahad ke-4. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti. Cuma akan kita geser waktunya, tadinya waktunya pagi, dan kita geser ke siang, ke pukul 13, karena kita harus berkompromi dengan waktu teman-teman yang ada di Mesir, juga teman-teman yang ada di tempat-tempat yang lain di Arab Saudi ya, di Jeddah. Jadi mereka itu kan 4 jam, kita lebih maju 4 jam. Jadi kalau misalkan kita selenggarakan pukul 8, bagi mereka masih terlalu pagi, pukul 4, atau kita selenggarakan pukul 9, bagi mereka masih pukul 5. Jadi akan kita geser manakib tingkat lintas negara ini pukul 13 waktu Indonesia Barat, atau kita kurangi 4 jam berarti sekitar pukul 9 waktu Mesir maupun 9 waktu Arab Saudi. Insyaallah. Para bapak dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oke, sudah. Oke. Jadi mungkin masih ada kendala dalam hal ini yang terus kita coba untuk bisa dilakukan. Kepada beliau kita persilakan untuk memaparkan hikmah-hikmah ilmiahnya, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini yang mau talqin zikir, sudah berencana untuk ikut talqin zikir, mendapatkan pengulangan zikir dari beliau. Pada wakil ini dipersilakan kepada Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna
kita mengikuti anjuran dari para ahlinya, baik pemerintah maupun para ilmuwan, bahwa COVID ini adalah suatu penyakit yang belum pernah terjadi, sehingga para ilmuwan pun tidak mengerti karakternya kayak apa. Maka banyak orang yang keliru mengambil tindakan, dan tindakan yang terbaik adalah memang melakukan penjagaan jarak, menghindari kerumunan, menggunakan masker. Kalau sekarang banyak yang tidak menggunakan masker, ya nggak apa-apa, karena tadi kan sudah diperiksa dulu naik ke atas, sudah diperiksa dengan genos negatif. Nah, ya semua sudah negatif, sudah aman. Nah, ya, insya Allah. Yang bahaya itu kan kalau dalam satu ruangan ada yang positif, gitu. Ya. Itu. Tetapi setelah 1 tahun kita belajar, dan saya di berbagai grup WhatsApp diskusi dengan banyak dokter-dokter ahli, apalagi tiap Ahad pagi, kecuali Ahad kedua ini libur, tiap Ahad pagi ini kami ada kelas untuk perhimpunan dokter obstetrik dan ginekologi se-Indonesia. Para profesor, dokter, guru besar itu hadir, ngajinya melalui Zoom sejak Ramadan tahun lalu, jadi sudah hampir setahun. Nah, diskusi dengan para ahli epidemi, para ahli virologi segala macam di dalam dan luar negeri, semua menyadari bahwa fenomena COVID ini memang sesuatu yang belum dipahami oleh manusia. Jadi memang Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha pintar. Yang namanya virus itu bukan makhluk hidup, dia hanya rangkaian protein saja. Kalau dia menjadi makhluk hidup, dia menjadi sel, minimal sel tunggal, bersel satu, atau kumpulan beberapa sel. Tapi dia bukan sel, karena itu bukan makhluk hidup. Dia hanya rangkaian protein saja. Tapi kalau masuk ke dalam tubuh manusia, dia mengenai sel-sel tertentu di dalam tubuh manusia, terutama paru, maka rangkaian protein itu justru akan merusak sel-sel paru kita. Masuk, dia menimbulkan kerusakan. Kurang tepat juga kalau saya bilang merusak, karena COVID itu, coronavirus itu dia bukan makhluk hidup, maka dia tidak aktif merusak. Tidak. Cuma kalau dia masuk ke dalam sel kita, sel paru, maka sel ini jadi rusak. Jadi bukan virusnya yang rusak. Dia bukan makhluk hidup, dia tidak aktif, dia tidak punya kehendak, dia tidak punya inisiatif, dia tidak punya intelektual untuk kemampuan memilih, tidak. Dia hanya rangkaian protein saja. Tidak hidup, tidak cerdas, tidak bisa memilih, tidak aktif. Itu. Dia ada di mana saja. Tapi kalau dia sampai masuk ke sel, maka sel itu jadi rusak. Nah, celakanya lagi, sel kita itu, katakanlah sel paru, rusak bukan sekedar rusak. Begitu dia rusak, reruntuhannya pun jadi virus lagi. Kok bisa seperti itu? Gambarannya seperti ini. Kalau saya masukkan sebuah benda, katakanlah jam tangan saya, ini kalau saya masukkan cincin itu jam tangan masuk ke dalam air, menyatu dia dengan air, ya. Bukan menyatu, dia hadir di dalam air, tapi tidak menyatu. Jam tangannya ditarik keluar, ya jam tangan tetap jam tangan, air tetap air. Itu bercampur, tapi tidak menyatu. Kalau saya tuangkan sirup, begitu, maka sirup itu akan membuat seluruh air ini menyatu dan bercampur.
jadi merah kalau sirupnya merah. Itu ya. Nah, tetapi juga dia tetap air, ya dikasih sirup, menyatu dan bercampur, dia tetap air, namanya air sirup, jadi bisa diminum begitu. Ya. Tetapi ada cairan, kalau saya masukkan biang cuka, maka dia bukan sekadar menyatu dan bercampur, dia akan mempengaruhi. Dia melakukan proses fermentasi sehingga seluruhnya jadi cuka juga. Seluruhnya mengalami fermentasi juga. Nah, virus itu seperti itu. Dia menyatu, bercampur, ya, dia menyatu, bercampur, dan kemudian yang dicampur itu menjadi seperti dia juga. Gitu. Ya, jadi berbiaknya seperti itu, berkembangnya seperti itu. Kemudian yang kedua dari virus kita ini, dia mudah sekali menyebar, dia mudah sekali berinfeksi, menyebar. Dan dalam proses penyebarannya itu tidak menampakkan gejala, Orang sudah seminggu, kadang 12 hari baru menunjukkan gejala, dan kalau sudah bergejala itu sudah parah. Itu. Jadi lambat kelihatan gejalanya, sekali ada itu sudah parah. Itu yang kedua. Yang ketiga dari virus kita ini sebenarnya mirip dengan influenza. Tingkat kematiannya itu, case fatality rate-nya itu di bawah 3%. Sama dengan influenza yang lain. Kalau orang kena dari 100 misalnya, ya di bawah 3 lah yang mati. Tapi karena dia menyebarnya cepat, maka meskipun di bawah 3% dengan jumlah nominal yang banyak. Kalau menyebarnya lambat, yang mati 3%. Tapi kalau menyebarnya cepat, yang mati juga 3% juga. Cuma karena dia udah menyebar cepat dan banyak, 3% itu jadi besar jumlahnya. Itu. Ya. Insya Allah yang kena COVID, yang muda-muda itu di bawah 3%. Kalaupun mati di bawah 3%. Berbeda dengan yang sudah di atas umur 50, di atas umur 60. Kalau kena, tingkat kematiannya 10 kali lipat, bukan 3%, tapi 30%. Jadi orang-orang yang sudah senior kalau kena itu 10 kali lipatnya mati. Nah, bicara soal mati, buat kita orang beriman, kita sadar semua juga pasti mati. Semua juga pasti mati. Tetapi kita diwajibkan berikhtiar. Sebelum kematian itu terjadi, kita diwajibkan berikhtiar. Maka ikhtiar itu dilakukan dengan melakukan penjara-penjara dan segala macam pekerjaan, kantor-kantor hanya separuh yang masuk. Tapi ini ada akibatnya. Akibatnya apa? Ekonomi jadi melemah. Kantor banyak tutup, jumlah karyawannya berkurang, restoran dan warteg di sekitarnya melemah. Kemudian kegiatan pedagang-pedagang kecil juga melemah. Orang harus pulang kampung, tidak bisa bertahan lama-lama tinggal di kota besar, masuk Jakarta. Akibatnya semua menjadi susah. Oleh sebab itu ikhtiar tetap harus dilakukan. Harus dilakukan. Nah, juga dalam perjalanan kami ke berbagai daerah, kami menyaksikan bukan saja keadaan ekonomi semakin lemah, pekerjaan banyak hancur, lapangan kerja banyak hancur, fisik juga banyak yang melemah karena orang banyak yang berdiam diri dalam rumah, kurang bergerak. Sudah ekonominya hancur, sekolah pun harus online, intelektual pun hancur. Bagaimanapun sekolah online itu kualitasnya hanya sekitar 20 dari 30 atau 30%, tidak sama. Dalam setahun ini kualitas pendidikan kita hancur. Ekonomi hancur, berantakan, fisik hancur karena jarang bergerak,
intelektual juga melemah, pendidikan melemah, dan yang paling gawat yang keempat, iman pun hancur juga. Orang ada semacam keputusasaan, ada keapatisan, karena terlalu lama tidak sholat berjamaah, karena terlalu lama tidak zikir berjamaah, karena sudah terlalu lama tidak berdoa berjamaah. Akhirnya PKN Center Jakarta mengupayakan, kalau begitu kita harus bikin lagi manakib secara offline. Loh, tapi kan COVID belum selesai. Karena itulah kita upayakan ada mesin untuk screening Genus. Mesin Genus itu tingkat akurasinya lebih tinggi dari PCR. Jadi dia lebih kuat dari PCR. Tetapi dengan teknologi yang hebat itu malah jauh lebih murah. Jauh lebih murah, lebih mudah, lebih nyaman. Tidak harus di swab hidung kita. Karena itu kita taati protokol kesehatan. Manakib offline dan kegiatan-kegiatan offline di TKN Center Jakarta kita mulai lagi. Kan COVID belum selesai, siapkan mesin Genus. Siapapun yang masuk screening. Berarti yang masuk ini sudah negatif semua. Ini ikhtiar kita. Daripada nggak pakai begini, kita terpaksa tutup. Ramadan tutup kegiatan nanti. Sayang. Jadi Ramadan sudahlah. Allah kan kasih bencana, kasih penyakit, juga kita berpikir. Dengan kita berpikir, ketemu teknologinya. Ya gunakan teknologinya. Jadi kegiatan Ramadan kita akan bangkit. Kita tidak akan diam di sini. Kita akan bikin lagi iktikaf nanti. Sudah setahun terlalu lama kita meninggalkan masjid. Oh, tapi kok sekarang mau manakib saja harus pakai periksa genos, harus ada, bukan harus ya, ini tambahan infak. Ya, ini konsekuensi dari zaman yang sudah berubah. Ini resiko dari zaman yang sudah berubah. Adanya COVID ini bukan membuat kita akan kembali ke new normal, normal baru, tidak. Normal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Yang masa lalu tidak terulang lagi. Kita memasuki new civilization, peradaban baru. Duduk dengan jarak yang renggang, begitu kan? Mau ngaji, di screening dulu. Jadi bagian dari new civilization. Kemana-mana di jalan kita pakai masker, salaman, tidak jabat tangan. Ya itulah peradaban baru. Memang konsekuensinya tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita tutup-tutupi. Sudah kita terima saja bagian dari takdir Allah bahwa memang sedang ada COVID dan itu sangat mudah menyebar. Itu kalaupun kena memang kematiannya buat yang muda-muda cuma 3%. Cuma kalau sudah kena itu bikin repot semua orang. Yang sudah kena itu paling tidak 3 bulan itu baru bisa pulih 100%. Karena ada yang sudah 1,5 bulan masih lemas, masih gampang letih. Biasanya jam 9, jam 10 malam masih bisa kerja. Ini jam 5 sore sudah harus istirahat. Ada yang jalan masih libur. Sudah negatif, cuma bekasnya ini gitu. Mikir kadang-kadang agak lambat, dipanggil lambat nengoknya. Nah, ini jadi kalau sudah kena repotnya itu harus isolasi. Kalau yang pengusaha properti rumahnya banyak, begitu isolasi dia masuk aja ke rumahnya dia banyak itu. Kalau yang rumah cuma satu-satunya bagaimana? Maka anak istri harus diungsikan ke rumah mertua dan segala macam. Lah anak-anak mengungsi harus bawa handuk, bawa pakaian, bawa sepatu, repot. Jadi jangan menantang-tantang masalah. COVID kalau dia pakai masker aman. Kalaupun kena yang mati cuma 3%. Badan saya masih muda, peluang untuk hidupnya kuat. Tapi kalau kamu kena berbulan-bulan kamu susah dan keluargamu susah. Jadi jangan nantang begitu, jangan menantang. Saya fisik kuat. Bukan, kalau sudah kena berbulan-bulan itu resikonya. Dan bukan hanya kamu, keluargamu jadi repot semua. Tapi kalau kita tidak bergerak maju, kita libur terus manakib dari masjid ini. Ramadan terpaksa kita tidak punya kegiatan. Itu tidak bagus juga. Maka Ramadan mulai lagi, bikin semarak lagi dengan tarawih, dengan iktikaf, dengan pesantren kilat, dengan lain-lain.
Tapi ada COVID Pak, screening dengan Genos. Ya tapi dengan Genos jadi ada biaya. Yang punya biayanya kasih infaknya. Yang punya kelebihan berikan kelebihan untuk mensubsidi yang lain. Yang memang kesini nggak ada uang sama sekali, yang tes saja Genos, nggak usah nyumbang. Karena memang nggak ada. Yang penting semua ini dari kita untuk kita. Itu kan. Murahnya Genos saya kasih tahu. Barang itu kita beli dengan pajaknya 68 juta. Bisa dipakai 100.000 kali. Setelah itu dia dikalibrasi, kalau nggak banyak biaya, lalu bisa dipakai lagi. Jadi katakanlah kalau 100.000, berarti sekali pakai mesin itu nilainya 6.800. Plastiknya memang khusus, belum kita dapatin plastik yang agak murah, harganya 11.000. Jadi sekali mesin kita pakai, plastik kita pakai 11 tambah 6.800, jadi sekitar berapa tuh? 18.000, begitu. Nah, jadi kalau ada pakai, terpakai 18.000. Ada punya uang infak 20.000, sudah mencukupi. Ada uang 5.000, boleh. 10.000, boleh. Saya mau 100.000, boleh. Kenapa banyak? Karena ada teman-teman saya yang cuma 10.000. Sedangkan mesin ini milik kita semua. Nah, saya menutuplah subsidi silang. Kenapa kau mau subsidi silang nyumbang untuk yang lain? Rezeki ini juga dari Allah. Supaya semua orang, semua para ikhwan, ayo kita zikir lagi. Prokesnya tetap ada, semua di screening dengan Genos. Ada apa nggak ada begitu, pokoknya datang. Yang kelebihan mensubsidi, membantu. Ya, yang ada yang juga duitnya pas-pasan. Kamu duit pas-pasan begitu masih infak juga. Sudahlah, semua dari Allah. Saya lihat manakib. Nanti juga Allah gantikan. Ternyata betul. Begitu keluar tergantikan dengan cara yang Allah Maha Kuasa. Begitu ya. Jadi Ramadan ini kita akan ramaikan again. Dimulai hari ini. Setelah 1 tahun libur, sekarang kita mulai lagi. Begitu. Nah, sekalian, kita sudah tahu bahwa dalam kita bertarekat ini tidak lain tidak bukan tujuannya adalah supaya hidup kita ini dibimbing, terbimbing selalu oleh Allah. Orang-orang zaman dulu, orang-orang Quraisy di Mekah, untuk mereka Allah utus Rasulullah SAW. Rasulullah yang menjadi pembimbing hidup mereka. Hidup sehari-hari dibimbing. Masyarakat Quraisy jahiliyah tinggal di tengah gurun pasir. Itu wilayah pasir gunung batu. Karena itu banyak raja-raja zaman dulu pun nggak mau masuk ke situ. Ngapain masuk ke wilayah gurun pasir, panas kering kerontang. Ada manfaatnya. Maka kerajaan Persia itu mengembangkan kerajaan jauh ke barat. Dari Persia masuk ke wilayah Iran, masuk ke Pakistan, India, Timur. Romawi itu ke barat. Ya, dari Bizantium terus sampai ke seluruh Eropa. Dua kerajaan hebat itu kan mau masuk ke Arab. Karena gurun pasir, panas, kering, kerontang. Tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Karena itu peradaban tidak berkembang. Perdagangan, ilmu pengetahuan, peralatan senjata, teknologi berkembang itu di kerajaan Persia yang memanjang ke Asia Selatan sampai Tiongkok, dan Romawi yang sampai ke seluruh Eropa. Quraisy jahiliyah di Arab itu tidak dikunjungi orang. Dosa. Tapi dari masyarakat yang tidak berpendidikan dan dasar itu muncul Islam. Dan nanti ajaran Islam ini masuk ke wilayah Persia, masuk ke wilayah Romawi, masuk menyebar ke seluruh dunia seperti sekarang ini. Dari wilayah yang sangat terbelakang. Kenapa bisa muncul kehebatan, kedahsyatan macam itu? Karena di Quraisy itulah, di Mekah itulah Allah turunkan satu pribadi utama, khairul anam, makhluk terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunkan di tengah masyarakat yang betul-betul terbelakang, di tengah peradaban yang lingkungan alam yang kering dan sangat kerontang. Pribadi unggul. Nah, pribadi yang unggul ini Muhammad SAW mendidik para sahabatnya. Muncullah kader-kader yang kemudian nanti
atau menjadi kader-kader yang nanti Nabi sebut ada 10 orang al-asyaratul mubasyarah. 10 orang itu yang kalau mati rohnya langsung masuk surga. Itu kader-kader hebat, para sahabat. Nah, para sahabat ini pun nanti menyiapkan kader berikutnya. Di antara kader-kader dari tabi'in itu ada yang menjadi ulama, menjadi wali Allah, dan mereka dari satu generasi ke generasi lain menyiapkan kader-kader, ulama-ulama, aulia-aulia, sampailah di zaman sekarang kita hidup. Dan kita belum tahu, setidak-tidaknya pernah berjumpa dengan salah satu wali yang mereka menalkin kita. Itulah Syekh Ahmad Saiful Wafat yang belum membimbing kita. Jadi kehidupan kita itu adalah kehidupan yang terbimbing oleh para ulama, aulia, terbimbing oleh Rasulullah, terbimbing oleh Allah. Sudah ada sambungannya, sudah ada sambungannya. Dan mereka, para ulama, aulia itu dalam sebuah hadis qudsi Allah katakan, "Walakin sa'alani la'utiyannah." Kalaulah dia meminta, kalau dia memohon kepadaku, pasti aku berikan. Wala in ista'adani la'uizanna. Kalau dia berlindung kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan. Ini doa orang-orang yang tidak ditolak oleh Allah. Karena keilmuan mereka, karena kesucian rohani mereka, karena ibadah mereka, karena kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulullah, maka Allah dan Rasul mencintai mereka. Ketika mereka berdoa, tidak ditolak. Doa mereka tidak ditolak. Sebenarnya kita masih jauh dari Allah, kita masih kotor dari Allah, banyak dosa. Tapi karena doa mereka, ya Allah itu muridku, ya Allah itu muridku, karena doa mereka yang tidak tertolak, Allah jadi berikan juga ke kita. Diberikan juga maghfirah, ampunan, diberikan juga rahmat, diberikan juga hidayah. Karena mereka, kenapa? Karena didoakan oleh mereka. Kalau buat kita langsung ke Allah jauh. Itu. Nah, justru dengan adanya maghfirah, rahmat, istilahnya pancingan dari Allah, maka kita pun menjadi lebih mudah untuk khusyuk, lebih mudah untuk taqwa. Kalau tidak ada pancingan dari Allah, kalau kita saja langsung ke Allah, kita terlalu jauh, berat. Seberapa kuat ikhtiar kita mendekat kepada Allah, seberapa besar pun perjuangan kita dan rela kita kepada Allah, kalau Allah enggak ridho untuk didekati oleh kita, enggak bakalan nyambung. Nah, beruntungnya meskipun kita jauh, ikhtiar kita jauh, kita ibadah kita kurang kuat, tetapi karena Allah sudah didoakan oleh mereka, Allah menjadi mencintai kita, Allah menjadi rahmat kita. Dan karena itu ibadah kita menjadi lebih mudah, hidup menjadi tentram, khusyuk menjadi mudah dicapai. Orang kalau belum talqin zikir kan susah khusyuk itu, ya. Nah, terjadilah ketersambungan, lalu Allah turunkan rahmat, karamah, barakah. Karena itu kita tidak putus berdoa, ya Allah, tunjukkan padaku orang yang bisa menunjukkan aku kepada Engkau. Ya Allah, sambungkan aku dengan orang yang orang itu bisa menyambungkan aku dengan Engkau. Inilah para wali Allah, para wali mursyid. Itu. Nah, jadi dengan ada ketersambungan dari Allah itulah maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 69 bahwa diutusnya Rasul itu untuk ditaati dengan izin Allah. Kalaupun ada di antara manusia yang zalim, saking zalimnya mereka terhadap diri mereka sendiri, lalu mendatangi engkau wahai Muhammad. Lalu manusia-manusia zalim itu setelah mendatangi Nabi Muhammad, fastaghfirullah, mereka memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Emang dasar udah zalim, teriak ya Allah, ya Allah, tidak dipedulikan oleh Allah. Karena zalimnya itu kebangetan. Orang-orang yang dosa sudah terlalu banyak, maksiat terlalu banyak.
itu meminta-minta kepada Allah. Tapi orang-orang ini berdoa mohon ampun di hadapan Nabi. Sehingga Nabi yang menyaksikan gak tega lihatnya, maka Nabi pun jadi ikut memohonkan ampunan kepada Allah. Gara-gara permohonan ampun dari Nabi lah Allah jadi mengampuni mereka. Kalau Nabi tidak memohonkan ampun, doa mereka itu gak nyampe. Lihat di Arafah ketika orang wukuf, ketika orang wukuf yanzilu tabaraka ta'ala, yanzilu Rabbuna Allah, Tuhan kita turun ke langit yang terdekat saat orang wukuf di Arafah bersama malaikat. Dan kemudian Allah mencari siapa yang sedang berdoa saat wukuf di Arafah. Doanya dikabulkan, permohonannya diberikan. Tapi apakah semua begitu? Tidak. Karena ada juga orang di Arafah yang berdoa-doa didekati oleh malaikat. Kamu minta ya Allah yang kamu makan haram, pakaian kamu pakai haram, ongkosmu sini dengan ongkos haram. La labbaik laka, tidak ada labbaik bagimu. Kadang-kadang kita kan kalau ceramah menceritakan tentang Arafah yang ceritakan hal yang optimisnya saja. Orang yang paling wukuf di Arafah husnuzon saja, rasakan baik saja. Allah dan malaikat turun, Allah ampuni semua orang yang di Arafah. Nah, itu optimisnya. Jelas memang ada hadis-hadisnya. Tapi juga ada hadis yang perlu kita cermati. Ada orang di Arafah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang ya Allah. Malaikat menjawab, la labbaik laka, tidak ada labbaik bagimu. Karena yang kamu makan selama ini haram, yang kamu pakai selama ini haram. Itu. Nah, jadi begitulah. Ada orang-orang yang tingkat kezalimannya sudah begitu berat, memohon kepada Allah, Allah sudah tidak peduli lagi. Maka doa di antara doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal marwan. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 hal. 4 hal yang mana? 4 hal itu adalah yang pertama, min ilmin la yanfa. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Berlindung kepada Allah dari qalbu yang tidak pernah menjadi khusyuk. Susah. Qalbu khusyuk itu susah kita berlindung. Yang ketiga, wa min nafsin la tasbah. Dari nafs, dari diri, dari ego yang tidak pernah terpuaskan. Dan yang keempat, wa min du'ain la yusma. Dari doa yang tidak didengar. Jadi rupanya tidak semua doa didengar, tidak semua doa dikabulkan. Memang dalam berdoa husnuzon, prasangka baik kepada Allah, yakini Allah akan mengabulkan. Tapi dalam faktanya tidak semua doa diterima dan dikabulkan. Terutama doa dari orang-orang yang sangat kotor, sangat jauh. Itu. Tetapi ada orang-orang yang walakin salani ma'iyana, dia meminta pasti aku berikan. Ada orang seperti itu para aulia, itu para ulama. Nah, tetapi bagi kita orang mereka tidak juga terlalu risau. Kenapa? Karena tadi ada orang yang ketika doanya pun kurang didengar oleh Allah karena dia zalim. Rasul yang mendoakan, maka Allah jadi peduli kepada dia, jadi mengampuni mereka. Nah, inilah hubungan kita itu seperti ini. Bertarekat, bertasawuf, terbimbing secara rohani oleh para wali mursyid. Begitu. Tetapi kita sendiri juga yang penting membersihkan kalbu kita juga. Meskipun sudah punya saluran yang bagus, sanad yang bagus, mereka orang-orang suci yang memiliki keberkahan, tetapi kita sendiri tetap harus membersihkan kalbu kita. Bersihkan kalbu kita. Membersihkannya bagaimana? Membersihkannya itu dengan zikir. Tidak lain, tidak bukan. Nah, membersihkannya itu dengan zikir. Karena pembersih kalbu itu zikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih kalbu dan zikir. Maka zikir itu bersihkan kalbu supaya mudah mendapat dari Allah, mendapatkan faedah dari Allah. Yang kedua,
membentengi diri dari, terutama dari iblis, dari setan. Karena dulu ketika iblis awal pertama diusir dan dilaknat oleh Allah, sebelum pergi, iblis itu berkata, "Tsumma la'atiyannahum la'atiyannahum." Lam itu lam taukid untuk menunjukkan suatu kepastian, penguatan kepastian. Nunnya itu nun taukid untuk menunjukkan terus menerus. Maka cara menerjemahkannya, la'atiyanna, sungguh pasti aku akan selalu. Sungguh pasti aku akan selalu mendatangi mereka. Itu tekad iblis untuk selalu mendatangi dari depan, belakang, kanan, kiri. Maka kita bentengi diri kita, karena la ilaha illallah itu memang benteng. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Itu. Yang ketiga, kita zikir itu untuk memperbarui iman. Iman kita yang sering goyah, banyak tekanan-tekanan. Yang nggak punya duit suka goyah iman, karena banyak tekanan hidup, masih dalam wajar. Tapi yang banyak duit, goncang juga hidupnya. Enak itu. Ya, ini di mana-mana sekarang mengeluh. Saya terbang ke sana kemari duduk dengan orang sampai ya, pengusaha kaya raya, tapi dalam obrolan isinya keluhan. Duit banyak, tapi kok merasa susah juga. Kalau yang nggak punya duit susah mesti wajar. Duit berlimpah atau berlimpah, perusahaan banyak. Ya. Ada yang pejabat tinggi, susah juga. Nah, dalam himpitan itu iman suka goncang. Karena itu kita perlu perbaruan iman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tembakkan terus ke dalam kalbu kita. Sehingga ketika pun mulut sudah tidak bisa lagi berzikir, maka zikir sudah masuk ke kalbu. Ada pengamal tarekat juga yang banyak menulis buku itu, yang dia insinyur ahli nuklir dari UGM, siapa Mustafa ya, Mustafa. Kena COVID dia, kena COVID itu. Lalu dimasukkan dalam ruang ICU COVID. Ruang ICU COVID itu satu pasien satu kamar, satu pasien satu kamar. Dan semua ruangan dipasangin kamera CCTV. Dokternya dari ruangan yang jauh mengawasi ke TV. Ini pasien kamar nomor 1, pasien kamar nomor 2, terus diawasi. Semua itu direkam. Nah, setelah Pak Mustafa ini sembuh dan dia kemudian bebas hidup, ketemu dengan dokternya, dokter ajak ke ruang pengamatan Pak Mustafa. Dia semua pasien-pasien COVID. Dia itu melalui monitor. Lalu dicari rekaman yang lama, rekaman 2 minggu lalu. Nah, ini waktu Pak Mustafa dirawat, Bapak tuh nomor sekian kamarnya. Jadi kalau virus sudah masuk dan kemudian mengakibatkan kerusakan pada sel paru itu mengalami pembusukan, menjadi reak, dan reak itu yang sangat keras. Sehingga sudah dimasukin selang inkubator, disedot, tidak keluar juga. Sekadar dia batukkan, tidak bisa keluar, terlalu lengket. Dimasukin selang disedot, tidak bisa, sampai dibolongin di sininya, masukin lagi, tembus, tidak bisa juga. Itu begitu keras. Bayangkan kalau kita dibokok orang, tidak bisa nafas, udara tidak bisa masuk. Wah, panik gitu, panik semua. Jadi ada yang mencengkeram apapun saja, kelojokan. Oleh sebab itu, di ICU, ruang pemeliharaan perawatan COVID itu, semua jendela dipasang penutup yang kuat. Karena orang yang sudah begitu, sakit begini, akhirnya udah mati aja kan, buka jendela, lompat. Itu ada kecenderungan untuk bunuh diri. Yang gelisah, global, susah menghirup nafas. Kalau oksigen masih sedikit, lihat itu di foto. Teman-teman saya juga menceritakan, begitu saya diberitahu saya sudah kena COVID, saya masuk ruang ICU, saya sudah akan siap. Nanti saya akan menghadapi situasi seperti ini. Ya coba menenangkan diri, mencoba fokus. Nah, yang menarik ketika rekaman dibuka, tuh lihat
gelisah, nggak bisa tidur, yang lompat sampai diikat tangannya itu. Nah, itu Bapak. Lihat, sepanjang sekian hari Bapak dalam perawatan sampai Bapak hilang kesadaran dan kemudian muncul lagi kesadaran, ya itu. Bapak tidak menunjukkan kegelisahan. Bapak tenang saja. Kenapa begitu? Dia bilang, ya kan, begitu saya tahu saya akan mengalami situasi seperti itu, sudah. Saya tidak peduli yang lain, saya sibukkan dengan ketika akhirnya saya hilang kesadaran, saya nggak sadar, rupanya di sini terus sedikit, seperti itu terus sedikit, dan itu tenang, terlihat dalam rekaman CCTV, tidak gelisah, tidak menggelepar, tidak ada upaya untuk lompat, ya, sedikit, itu. Ya. Juga barusan sempat saya baca-baca ada salah satu teori dalam seorang profesor psikologi di Universitas New York, namanya agak susah, BARGH, Barg, ya, boleh dilihat di Google itu, Barg. Dia bikin sebuah percobaan. Orang yang mau jadi percobaannya sukarela, mahasiswa dia. Lalu ada 40 orang, tapi mereka tidak saling berteman. 40 orang ini tidak saling kenal. Lalu dipanggil satu demi satu tanpa ketahuan dengan yang lain. Percobaannya selama 40 hari kamu ucapkan sebanyak mungkin kata-kata yang negatif, kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menakutkan selama 40 hari. Mau kan ikut percobaan ini? Iya mau. Ya oke, sana panggil lagi satu. Yang panggil lagi 40 orang selama 40 hari, bukan 40 hari, 40 orang selama 30 hari. Setiap hari kamu ucapkan sebanyak mungkin kata-kata yang positif, yang baik, yang bagus, yang penuh semangat. Ya. Selama 30 hari. Ini 40 orang tidak dikasih tahu sama sekali. Jadi ada 80 orang, 40. Yang sini tiap hari, pokoknya yang nasib payah. Tuhan dicoba juga. Orang lain kebagian rezeki, saya tak kebagian. Lupa juga. Hari ini mendung terus. Mau hujan lagi. Pokoknya serba negatif. Itu. Yang 40 orang. Yang 40 orang lagi serba positif. Ya, Tuhan baik. Kita diberi kesehatan. Betapapun mendung masih ada cahaya matahari yang menerangi kehidupan. Terus selama 30 hari. Dan mereka tidak saling tahu sama sekali bahwa mereka itu eksperimen. Setelah 30 hari, mereka dipanggil masuk kantornya Profesor Barg ini. Tapi di ujung gang, dari ujung gang sampai ke ujung profesor, itu dipasangi kamera. Direkam. Dipanggil rombongan datang itu. Ada yang pakai kaos singlet, pakai blue jeans, ada yang pakai jas, sesuai kepentingannya lah. Ada yang baru dari kantor, pakai pakaiannya rapi, ada yang baru habis main golf, cuma pakai kaos, itu datang pakai kaos polo, macam-macam. Ketika mereka jalan untuk menghadapi Profesor Barg, datang ke pertemuan itu, semua itu direkam. Masuklah sebuah ruangan. Sudah masuk sebuah ruangan, baru mereka satu sama lain saling kenal. Oh kamu ikut, oh kamu jadi relawan percobaan, Iya. Oke. Setelah duduk, 80 orang itu dikasih formulir, gitu. Rekaman tadi diputar di layar di depan. Terlihatlah si Anu lagi jalan. Ketika dia melihat di jalan itu, orang yang sudah pegang formulir langsung nomor satu, Mr. Anu,
karena dia jalan pun lemah. Berarti dia selama 30 hari kemarin ngomongin yang negatif dulu. Setelah selesai 95% akurat, tepat. Jadi semua yang menyaksikan itu bisa melihat orang yang selama 30 hari banyak menggumamkan, banyak mengucapkan, banyak mengujarkan, banyak menyebutkan kata-kata yang serba positif, maka setelah 30 hari kelihatan dari cara jalannya, dari raut mukanya, semua orang bisa menyaksikan. Wah ini pasti nih yang kelompok positif. Semua tingkat akurasinya 95%. Dan semua orang yang selama 30 hari ngomong yang jelek-jelek terus, itu ketika dia jalan direkam, lalu semua orang menyaksikan rekamannya, dengan melihat rekaman itu tahu bahwa ini B. Dan 95% itu sebulan. Lalu bagaimana dengan kita yang tiap waktu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang 5 waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tidak mungkin tidak berbekas zikir pada diri kita. Dan itu kan eksperimen ilmiah. Terkenal betul Hallway Theory dalam dunia psikologi. Ketika seseorang selama 30 hari mengucapkan yang buruk-buruk, maka setelah itu dia akan menunjukkan sikap dan perilaku yang serba buruk. Ketika seseorang selama 30 hari mengucapkan yang baik-baik saja, setelah 30 hari pun dia akan menunjukkan badan yang tegak, segar bugar, bersemangat. Itu apa yang diucapkan membentuk dirinya. Beruntung kita yang sedang dapat zikir. La ilaha illallah, 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 la ilaha jelas beda antara orang zikir dengan orang yang tidak berzikir. Nah, itu apalagi di bulan Ramadan. Ramadan 30 hari pembentukan kebiasaan. Kita biasa halwat 40 harian. Itu nanti habis Ramadan tambah 6 hari puasa Syawal. Tambah lagi dengan Senin Kamisnya. Dapat juga 40 hari nanti. Dan iktikaf kita insyaallah akhir Ramadan akan kita selenggarakan iktikaf insyaallah. Nah, terutama di apa tadi sisitnya mana sarannya? Di malam-malam ganjil atau di malam-malam ganjil ya? Itu tadi. Itu kita akan selenggarakan iktikaf. Kita tes dengan Genus. Karena itu sebenarnya plastiknya itu kalau negatif masih bisa dipakai berulang gitu. Habis itu dilipat aja. Nah, itu bisa 3 kali 4 kali. Saya tanya sama Profesor Kuat, penemu Genus itu, kalau masih negatif 100 kali juga bisa dipakai. Gitu. Ya, tapi kalau sudah positif itu langsung masukkan plastik khusus gitu. Terus diamankan. Sebulan. Di Jepang ada seorang profesor yang saya baca juga riwayatnya sampai pindah dia di beberapa universitas selama 38 tahun melakukan penelitian bersama dokter-dokter muda, dan akhirnya tahun 2018 dia mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang kedokteran. Nah, penelitian yang membuat dia sampai mendapatkan hadiah Nobel itu simbol penghargaan tertinggi untuk bidang kedokteran. Eksperimen dia tentang autopagi. Disederhanakan teorinya begini, autopagi. Tubuh manusia itu ada terdiri dari sel darah, sel tulang, sel daging, sel sumsum, sel kulit, sel saraf. Semuanya penuh dengan macam-macam sel. Sel itu kan ada masa hidupnya. Itu. Jadi ada saatnya sel itu pun akan mati. Seperti sel darah merah itu, kalau tidak salah 90 hari. 90 hari dia mati. Terbentuk lagi sel darah merah baru. Itu.
Makanya bagus donor darah. Ya, ada yang donor darah. Saya donor darah sudah sekian puluh kali itu. Ya. Donor darah itu paling tidak itu 1 bulan. Jadi darah kita dikeluarkan, maka kita akan kekurangan darah. Karena kekurangan darah, badan kita ini dirangsang, dipacu untuk cepat bikin darah lagi. Begitu terbentuk lagi darah yang mudah tercukupi, sedot lagi, donor lagi, dipacu lagi. Jadi orang yang donor darah itu darah muda terus seperti Pak Aida. Darahnya muda terus. Nah, segala macam sel di tubuh kita ini, kalau dia sudah waktunya, sel itu akan mati. Kalau dia mati, dia pecah berantakan menjadi serpihan, seperti gedung jadi puing-puing begitu. Nah, sel-sel yang sudah mati ini, kalau dia pecah, dia jadi sampah, jadi puing-puing di dalam, dan kalau itu bertumpuk, itu akan jadi penyakit. Kenapa Nabi memerintahkan kalau kita mau tidur, tempat tidur itu disapu dulu, dikibas dulu, ya, pakai satu lidi, atau dibersihkan dengan selimut dengan apa? Karena ketika kita tidur, itu ada banyak sel-sel kulit kita ini yang mati dan pada rontok. Sel-sel kulit rontok di tempat tidur kita. Kita bangun memang kalau mau bukti pakai mikroskop, iya tuh, dispray tempat kita tidur. Oh, banyak itu rontokan sel-sel kulit. Pakai mata kepala sendiri kan nggak kelihatan, pakai mikroskop kelihatan. Maka kalau bangun tidur, bekas tempat itu bersihkan, sapu. Kalau apalagi mau ditiduri lagi, bersihkan dulu. Sebab kalau langsung ditiduri, maka puing-puing sel-sel kulit yang sudah rontok itu, kita tindih lagi dengan badan kita, dia bisa terserap masuk lagi. Itu semuanya Nabi katakan, diusap dulu, dikibas dulu, dibersihkan dulu tempat tidur. Itu. Meskipun kita masuk hotel yang mewah, begitu kita masuk, spraynya terpasang rapi, ya kita nggak tahu udah berapa malam tuh kamar nggak kosong, itu kamar kosong nggak ada penghuninya. Bisa jadi kamar yang kita masukin sekian lama kosong, setan udah dari kamar itu. Maka masuk kamar, assalamualaikum. Dan Nabi katakan, ketika seseorang memasuki rumah kosong mengucapkan salam, maka iblis di dalam rumah kosong itu berkata, ayo pergi, nggak ada tempat buat kita di sini. Jadi ada faktor setannya, ada faktor juga puing-puing bekas sel yang sudah mati. Itu yang rontok keluar. Nah, yang di dalam bagaimana? Sel-sel yang sudah pada mati itu, puing-puingnya di dalam terbawa darah, dan kalau dia numpuk, itu menimbulkan penyakit macam-macam. Nah, di sini teori patologi Profesor dari Jepang itu. Kalau kamu tidak makan lebih dari 8 jam, kamu bikin tubuhmu tidak makan lebih dari 8 jam, maka sel-sel yang masih sehat itu bakal kelaparan, kekurangan energi, kekurangan nutrisi. Dan karena dia lapar, maka kalau di sebelahnya ada puing-puing sel yang sudah mati, dia makan. Maka sel-sel yang masih sehat itu, yang masih muda dan kelaparan, akan memakan puing-puing yang sel-sel yang sudah mati. Itu yang disebut autofagi. Akibatnya timbunan, akibatnya tidak terjadi timbunan puing, timbunan rongsokan sel yang sudah mati. Itu yang menyebabkan tubuh jadi sehat. Minimal 8 jam kau bikin tubuh lapar. Dari sini kita baru hadis Nabi, sumu tasiku, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Puasa itu, puasa lebih dari 8 jam. Begitu 8 jam kita nggak makan nggak minum, sel-sel tubuh kita, sel darah, sel darah yang masih sehat, itu mulai kelaparan, mencari nutrisi. Dan karena lapar, maka ada puing-puing sel yang mati dimakan. Jadi dia melakukan proses self cleansing, pembersihan diri. Itu lahiriah. Lahiriah, sel darah, sel tulang, sel susu, lahiriah membersihkan diri. Apalagi secara rohaniah, secara ruh, secara batin. Dengan puasa kita memikir jahat, puasa. Dengan puasa kita memikir korupsi, lagi puasa. Kita puasa lihat orang yang menarik, rasa lagi puasa.
puasa. Lama kelamaan roh kita jadi terbersihkan juga. Jadi badannya sehat, rohnya sehat. Ditambah lagi dalam puasa terus illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 bulan, 11 bulan yang lain kan kita udah puas-puasin kemarin. 1 bulan. Wajar orang beriman itu menyambut Ramadan dengan kebahagiaan. Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan yang penuh kemuliaan. Kenapa penuh kemuliaan? Karena Allah melimpahkan banyak keberkahan di Ramadan ini. Yang Nabi besarkan menjelang Ramadan akan datang 1 bulan, Syahrullah, bulan Allah yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Di mana desah nafasmu dianggap sebagai tasbih oleh Allah. Kita nafas itu dianggap tasbih. Allah berikan pahala. Yang tidurnya saja orang berpuasa dianggap sebagai ibadah. Apalagi kalau nggak tidur, dia nggak kerja, berarti ibadahnya lipat ganda. Gitu. Jangan diartikan karena tidur ibadah supaya banyak dapat pahala, banyak tidur. Bacaan Quran dan segala macam kita tingkatkan. Marhaban ya Ramadan. Itu. Nggak kepikiran deh soal dilarang mudik bodo amat kan. Urusan mudik ada kaitan langsung dengan lebaran. Demikian pada hikmah ilmiah hari ini, dan kita akan masuk pada proses talqin zikir bagi yang akan belajar zikir pertama kali, atau kita semua talqin zikir